Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam season kedua ini, merupakan pertemuan kuliah kita yang ke-10 ya, dalam topik materi kuliah implementasi kebijakan publik. Memang bicara implementasi kebijakan publik kita tidak habis-habisnya, karena itu menyangkut kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Sebab setiap hari pemerintah terus mengeluarkan berbagai kebijakan publik. Setiap hari pemerintah harus melakukan implementasi kebijakan publik. Supaya apa? Supaya masyarakat itu dapat diatur dengan baik, dapat diurus dengan baik, dan dapat memperoleh haknya dengan baik. Intinya di situ. Ya. Jadi kalau dalam suatu pemerintahan negara tidak melakukan implementasi kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan publik, maka saat itu fungsi negara sudah berkurang. Fungsi negara sudah akan semakin melemah ya, dalam melayani masyarakatnya. Nah, bicara kebijakan publik ini sebagai suatu konsep ilmu ya, dan menurut pemikiran beberapa pakar itu teorinya sama saja. Ya, prinsipnya kebijakan publik itu adalah segala suatu kebijakan yang dilakukan untuk ruang publik, dan yang boleh melakukan kebijakan publik itu adalah penyelenggara negara. Ya, di luar penyelenggara negara tidak bisa melakukan kebijakan publik, karena konsekuensi kebijakan publik harus dilaksanakan menjadi implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan perlu instrumen untuk terlaksananya implementasi itu. Ya, misalnya undang-undang tentang wajib pajak. Bagaimana mengimplementasikan agar undang-undang tentang wajib pajak itu dapat dilaksanakan? Maka perlu ada petugas yang melakukan pengawasan, melakukan pemantauan dan pengutipan terhadap pajak-pajak itu. Yang bisa melakukan itu tentu penyelenggara negara. Maka itu pajak itu tidak boleh dikutip oleh ormas. Ormas tidak boleh atas nama ormas melakukan pengutipan pajak, ditangkap polisi. Ya. Nah, itu artinya bahwasanya pemerintah punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan pelayanan publik. Tujuannya apa? Untuk terbangunnya tertib publik. Ya. Supaya masyarakat itu tertib. Supaya masyarakat itu merasa tenang, merasa nyaman ya, dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Dia nyaman dan tenang dalam bekerja, dia nyaman dan tenang pulang dari kerja, dan nyaman serta tenang saat berada di rumah. Itu memerlukan implementasi publik yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan sesuai dengan jenjang pemerintahan yang ada. Nah, oleh karena itu pendapat-pendapat teori ini sangat banyak, mulai dari yang sangat kompleks sampai yang sederhana. Ya, kebijakan publik sebagai suatu rumusan kebijakan ya, yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur masyarakat ya, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita masyarakat itu dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan publik. Kemudian juga secara sederhana ada yang mengatakan ya, kebijakan publik itu adalah sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Jadi melakukan sesuatu pun juga itu bagian dari kebijakan. Tidak melakukan sesuatu pun juga kebijakan. Maka itu kita jangan heran kalau misalnya ada kepala negara itu dia diam saja. Kebijakannya adalah berdiam diri. Apakah itu kebijakan yang
berdampak positif mereka itu persoalan lain, ya. Kemudian ada dengan menggunakan bahasa tubuh, body language kata orang, ya. Itu juga bentuk daripada kebijakan publik, ya. Mengangguk, menggeleng atau menggerakkan bahunya itu juga menggambarkan bahasanya itulah sikap kebijakan publik, ya. Yang itu sangat mempengaruhi, ya, aparatur dalam membuat kebijakan. Maka itu jangan main-main sebagai figur publik, ya, sebagai penyelenggara negara, hati-hati dalam buat kebijakan, ya. Dia kalau salah, tidak tepat, dia akan dikritisi. Jadi memang pejabat publik itu pada saat dia menjadi pejabat publik, saat itu juga dia tidak bisa menghindari diri dari kritikan, ya, dari komplain masyarakat yang terdampak dari kebijakannya itu nggak bisa dihindari. Wajar dong masyarakat protes kalau itu menyangkut kebijakan transportasi misalnya, sehingga kebijakan transportasi itu merugikan masyarakat, maka dia protes atas kebijakan itu. Itu tidak bisa dikatakan dia melakukan penghinaan, tidak bisa dilakukan, dikatakan dia itu membuat hoax, ya. Jadi sepanjang kebijakan itu yang dikomplain, yang dikritisi, itulah bentuk konkret dari negara demokratis. Dan kita sekarang sudah berada pada fase yang lebih lanjut sebagai negara demokratis, sehingga kita tidak ingin mundur dari situasi negara yang sudah demokrasi saat sekarang ini. Nah, model-model implementasi kebijakan publik itu, ya, itu banyak disampaikan oleh Van Meter dan Van Hort. Ada teori Edward Tree, ada berbagai model, ya, model dengan melibatkan birokrasi, ya. Itu skema-skema model ini, ya, dengan melihat berbagai variabel faktor itu bisa menjadi dasar teori kita untuk melihat persoalan-persoalan implementasi kebijakan publik itu, ya. Mulai dari apa yang terkait dengan pengaruh komunikasi, pengaruh dari karakteristik dari penyelenggara negara itu sendiri, karakteristiknya, kemudian juga kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi birokrasi dan tren kecenderungan si pelaksana itu sendiri, dan kemudian sumber-sumber yang dimiliki, ya, dari kebijakan, dan juga tentu dasar dan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan dalam satu kebijakan. Itu semua suatu model-model yang dirangkaikan dalam skema untuk melihat variabel-variabel mana yang paling berpengaruh terhadap satu kebijakan, ya. Dan faktor komunikasi, faktor birokrasi, faktor kecenderungan pelaksana itu sendiri, faktor karakteristik kelembagaan, itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi model sistem implementasi kebijakan yang dilakukan, ya. Dan kajian-kajian, penelitian-penelitian tentang berbagai model ini sekarang ini terus berkembang dan menjadi pusat penelitian bagi mereka-mereka yang mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan publik. Nah, ini yang penting yang harus kita lihat. Nah, kemudian bagaimana kita melihat persoalan-persoalan ini, ya, faktor-faktor kegagalannya dari implementasi kebijakan ini misalnya, ya, faktor kegagalan itu bisa terjadi, ya, jika masyarakat tidak menerima implementasi kebijakan, itu ukurannya. Jika sebagian masyarakat yang menjadi sasaran implementasi tidak puas, menolak, berarti ada yang salah dalam kebijakan. Sebab goal daripada implementasi kebijakan itu adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang per orang, kepentingan kelompok, untuk kepentingan tertentu. Dia harus memang untuk kepentingan manfaat kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau suatu kebijakan publik itu dilaksanakan dalam suatu segmen masyarakat yang berontak protes, berarti ada yang salah. Ada rasa tidak puas, ada rasa tidak nyaman dari masyarakat itu. Padahal tujuan implementasi itu memberikan rasa nyaman, memberikan ketenangan, memberikan jaminan untuk berusaha.
Nah, ini yang menjadi penting. Misalnya contoh sederhana. Misalnya kebijakan berkaitan dengan larangan penggunaan kaki lima untuk berdagang. Itu kan ada perda-perda segala macam, ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kepentingan pedagang kaki lima, maka dia merasa dirugikan, ada penertiban. Tetapi kalau kita lihat dari segi kepentingan pejalan kaki, orang yang perlu dilindungi karena memang itu namanya trotoar untuk jalan kaki, bukan peruntukannya untuk jualan, maka perda itu harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Tapi kalau perda itu menjadi mainan kucing-kucingan, ya, perda ada, perda dilarang berjualan, tapi di bawahnya itu ramai orang berjualan, itu kan menimbulkan persoalan, ya. Itulah yang menimbulkan sikap apatis masyarakat, masyarakat menjadi frustrasi, ya, pejalan kaki merasa haknya dirampas, ya. Ini menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Timbullah persoalan baru di sini, ya. Nah, contoh-contoh lain banyak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang tidak memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat. Salah contoh, dilarang merokok di satu mall, ya. Ternyata di bawah larang merokok itu banyak merokok. Itu kan orang yang lain kan merasa terganggu. Contoh-contoh bagaimana sering kebijakan itu juga menabrak rambu-rambu dan itu menjadi persoalan masyarakat. Jadi implementasi kebijakan itu dia menjadi efektif kalau memang penerapan pengawasannya berjalan dengan baik. Punishment itu harus diterapkan, ditegakkan, dilaksanakan supaya masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan publik itu. Saya pikir itu yang menjadi fokus kita dalam kuliah ini dan nanti bisa didiskusikan dalam diskusi grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.